Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdalu salati wa atammu taslimi ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna min karamika ilman ya rabbal alamin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa tahhir a'malana minar riya' wa tahhir alsinatana minal kadhib wa tahhir a'yunana minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Jemaah salat maghrib dan isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga detik ini sampai waktu sekarang ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa menjadi hambanya yang taat. Mudah-mudahan Allah tetapkan kepada kita ketaatan, keistiqomahan, sehingga kita dapat istiqomah sampai akhir hayat kita. Dan kita sudah memasuki di akhir ataupun di penghujung daripada tahun 1444 Hijriah ya. Dan sebentar lagi masuk ke 1445 Hijriah. Dan pergantian daripada waktu ini adalah merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita dan menjadikan tahun yang akan datang kita menjadi lebih baik. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan kepada para pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan yang lalu berkaitan dengan pembahasan kitab At-Tuhfah Al-Iraqiyah tentang amalan-amalan hati, dan kita sudah sampai kepada pembahasan berkenaan dengan as-sidqu. Dan as-sidqu itu adalah sebuah sifat yang mana sifat itu dimiliki oleh para nabi ya. Para nabi, para solihin, orang-orang yang berlaku benar ya. Maka mereka mengikuti jalan para nabi ya. Sifat daripada nabi itu diantaranya as-siddiq, yang membenarkan, yang jujur ya. Ada siddiq, ada tabligh, ada amanah, ada fatonah. Maka bukan hanya sifat daripada Rasulullah SAW Muhammad saja, tapi para nabi semuanya dan para rasul itu memiliki sifat as-siddiq ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang berbuat benar. Maka Rasulullah SAW menyebutkan di dalam As-Sahihain ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa la yazalur rajul yusaddiqu wa yataharri sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa la yazalur rajulu yakdhibu wa yataharral kadhib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Hadis ini membahas berkenaan dengan masalah as-sidqu wal kadhib. Lawan daripada jujur adalah dusta ya. Maka Rasulullah bersabda, alaikum bisidqi, hendaklah kalian jujur, hendaklah kalian berbuat benar, berkata benar. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, sesungguhnya kejujuran itu maka akan mendatangkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan membawa seseorang itu masuk kepada al jannah. Wala yazalur rajul yusaddiqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan seseorang
yang mana dia senantiasa jujur, yang senantiasa berbuat benar dan berusaha untuk jujur, maka Allah akan mencatatnya dia sebagai seorang yang jujur. Ya. Sebaliknya, wa iyyakum wal kadzib, dan janganlah kalian, kata Rasulullah, berbuat dusta. Fa innal kadzib, sesungguhnya kebohongan itu, kedustaan itu akan mendatangkan perbuatan dosa, al-fujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar, perbuatan dosa membawa seseorang kepada neraka. Wala yazalur rajul yakdzibu wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzdzab. Dan orang yang senantiasa berbuat bohong dan setiap ada masalah, ada sesuatu, maka dia berusaha untuk berbohong, ngeles terus ya, maka Allah akan mencatatnya sebagai orang yang pembohong. Jadi hadis ini menjelaskan tentang dua hal. Yang pertama adalah jujur, yang kedua adalah al-kadzib. Maka al-sidqu ataupun kejujuran itu adalah pondasi daripada al-iman, keimanan. Sedangkan al-kadzib ataupun kedustaan atau kebohongan adalah pondasi daripada an-nifaq ataupun kemunafikan. Fa akhbaran Nabi anna sidqa aslun yastalzimul bir wa annal kadzib yastalzimul fujur. Rasulullah mengatakan bahwa kalau orang jujur maka dia akan senantiasa berbuat baik. Sedangkan sebaliknya orang yang berbuat bohong, berdusta, maka dia akan membawa kedustaannya itu kepada perbuatan dosa ataupun perbuatan buruk ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Infitar ayat 13 dan 14, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik maka dia akan diberikan kenikmatan, dia akan berada di dalam surganya Allah. Sedangkan sebaliknya al-fujjar, orang yang berbuat dosa, akan berada pada neraka jahim. Walihada kana ba'dul masyaikhi idza amara ba'du muttabi'ihi bit-taubah wa ahabba alla yunaffiruhu wa yut'iba qalbahu amarahu bis-sidqi. Para masyayikh, para ulama di zaman dahulu, ketika ada orang yang berbuat dosa dan meminta dibantu untuk bertaubat, wahai imam, wahai syekh, sesungguhnya saya ingin bertaubat dari perbuatan dosa saya, maka syekh itu akan mengatakan, berlakulah jujur, berbuatlah as-sidq ya, berbuatlah jujur ya. Sebab apa? Terkadang taubat itu menjadikan hati itu capek, menjadikan hati itu berat ya. Maka para ulama mengatakan, udah kamu taubatnya jujur saja kepada dirimu dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Terkadang orang itu berat untuk melakukan taubat ya. Tetapi ketika dia disuruh untuk jujur, maka kejujuran itu akan menjadikan dia bertaubat otomatis. Nanti akan kita sebutkan, ada kisahnya ya, tentang kejujuran itu bisa membawa seseorang kepada taubatan nasuha. Walihada yaktsuru kalamu masyaikhid din wa a'immatahu dzikrus sidqi wal ikhlas hatta yaqulu qul liman la yusaddiq qul liman la yasduq la yattabi'una. Maka para ulama dahulu mengatakan, barang siapa yang tidak jujur, tidak berbuat jujur, berkata jujur dan berbuat jujur, maka dia bukan pengikut kami. Wa yaqulu as-sidqu sayfullahi fil ard ma wada'a ala syai'in illa qata'ahu. Dikatakan oleh sebagian ulama ya, ini perkataan yang disebutkan oleh Dunnun al-Misri, seorang hakim, orang yang memiliki hikmah, mengatakan bahwa as-sidqu, kejujuran itu sayfullahi fil ard, pedangnya Allah di muka bumi. Itu apa? Kejujuran. Dan tidaklah kejujuran itu diletakkan pada sesuatu apapun kecuali akan memotongnya. Ya, ketika kita mengetahui ada orang yang berbuat jujur, maka semua kedustaan itu akan tersingkap, bahwa yang lain itu adalah kebohongan, kedustaan. Ya, jadi kejujuran itu sangat mahal harganya. Wa yaqulu Yusuf
ibni Asbat wa ghairuhu ma sadaqallahu 'abd illa sana'alahu wa amsalu hadhihi hada katsir. Berkata seorang alim Yusuf ibni Asbat, tidaklah Allah, ya, ma sadaqallahu 'abd illa sana'alahu, tidaklah Allah memberikan kebaikan kepada seseorang kecuali menjadikan orang itu seorang yang berbuat jujur. Wasidqu wal ikhlas huma fil haqiqati tahqiqul imani wal Islam. Kejujuran dan keikhlasan adalah dasar dan merupakan bukti daripada iman dan Islam. Jadi bukti keimanan kita adalah kejujuran dan keikhlasan. Makanya seorang sahabat, ya, yang paling mulia, yang senantiasa jujur dan senantiasa membenarkan Rasulullah SAW dan membuktikan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dikatakan As-Siddiq? Karena kejujurannya itu adalah bukti dari keimanannya dia. Bagaimana bisa demikian? Ketika dia, ya, membenarkan Rasulullah SAW yang membawa berita yang tidak masuk akal bagi seorang pun saat itu, kisahnya adalah Isra dan Mi'raj, maka beliau membenarkan Rasulullah, bukti daripada keimanan. Setiap ayat yang turun memberikan perintah ataupun ayat yang turun untuk melarang dari sebuah perbuatan, maka yang pertama kali untuk melakukannya Abu Bakar As-Siddiq, ya, karenanya dialah orang yang paling mulia di umat ini, orang yang paling mulia, sahabat yang paling mulia Abu Bakar As-Siddiq. Maka gelar Siddiq tidak main-main, ya. Di dalam surat An-Nisa ayat 65 Allah menjanjikan orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya maka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diberi nikmat. Dari siapa? Ya, nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Para nabi, para siddiqin, orang-orang yang berbuat jujur, ya. Syuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Maka orang yang pada tahap menjadi seorang yang siddiqin, orang yang berbuat jujur, itu dia sudah membawa salah satu sifat di antara sifat-sifat para nabi. Fa innal mudhahhirina lil Islam yanqasimuna ila mu'min wa munafiq. Orang yang menunjukkan bahwa dirinya seorang yang muslim, sesungguhnya mereka terbagi menjadi dua. Di antaranya ada yang mukmin dan ada yang munafik. Ya, jadi ada orang tampilannya seperti orang Islam. Nah, bisa jadi ada dua, antara dia orang yang mukmin atau dia seorang yang munafik. Wal fariq bainal mu'min wal munafik huwa as-sidqu. Yang membedakan antara orang yang mukmin dan munafik adalah kejujuran. Maka sifat jujur ada pada orang yang mukmin, sedang sifat bohong, sifat dusta ada pada orang yang munafik, ya. Fa asasun nifaqil ladzi yanbani alaihi wal kadzib wa li hadza idza dzakarallahu haqiqatal imani na'atahu bisidqi kama fi qauli, ya. Dan Allah senantiasa menyebutkan dalam pembahasan iman dan nifaq akan menyebutkan as-sidqu wal kadzib. Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 14 dan 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Allah berfirman, ya, menyebutkan mereka orang-orang Arab, orang-orang Arab yang baru masuk Islam pada zaman Rasulullah SAW disebutkan, dan asbabun nuzulnya ini adalah satu kaum, ya, satu kabilah masuk ke dalam Islam, ya. Dan kemudian mereka mengatakan bahwa
Qalu amanna. Qalatil a'rabu amanna. Mereka mengatakan kami telah beriman. Ya. Jadi apa? Mereka baru masuk Islam, menampakkan dirinya sebagai orang Islam, kemudian mereka mengatakan apa? Kami beriman. Maka apa kata Allah? Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan ya bahwa kalian itu belum beriman. Ya. Tetapi katakanlah bahwa aslamna, kalian telah Islam. Jadi tahapan seseorang untuk menjadi seorang yang mukmin, ya, maka dia Islam, lalu kemudian menjalankan ya keimanan itu, ya, maka baru menjadi seorang yang mukmin. Maka ayat ini ya membantah kelakuan orang itu yang baru masuk ke dalam Islam ini tetapi perbuatan mereka merusak, ya. Ketika mereka berada di pasar, maka mereka merusak ekonomi, mereka menaikkan harga-harga, ya, dan mereka melakukan muamalah yang tidak disesuaikan dengan syariat dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka kata Allah, kalian belum beriman, ya, tapi kalian sudah Islam. Maka kembali lagi kepada patokan tadi bahwa Islam itu bisa menjadi orang yang mukmin, bisa menjadi orang yang munafik. Ya. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Dan ketika keimanan itu sampai dan masuk ke dalam hati kalian, wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Dan kemudian kalian mentaati Allah dan Rasulnya, maka tidak akan dikurangi sedikit pun ganjaran daripada amalan kalian. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Nah, di sini dijelaskan definisinya orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman? Innamal mu'minuna alladzina amanu billah. Mereka yang beriman kepada Allah wa rasulihi, dan kepada rasulnya, tsumma lam yartabu, dan tidak ada keraguan padanya. Maka para sahabat itu beriman kepada Allah dan rasulnya, tidak ada keraguan. Dikasih perintah, mereka akan langsung menjalankan. Dipanggil untuk berjihad, hayya alal jihad, mereka akan langsung berjalan. Ketika mereka dilarang dari sebuah perbuatan, tatkala Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk meminum khamr, maka jalanan Madinah itu penuh dengan khamr. Karena apa? Karena mereka rusakkan, hancurkan semua gentong-gentong daripada khamr-khamr mereka yang ada di rumah-rumah. Sampai jalanan itu becek karena khamr yang telah dibuang. Jadi langsung panggilan keimanan itu langsung dengan aksi nyata. Ya, jadi kalau orang mengaku Islam tapi belum ada aksi nyatanya menunjukkan bahwa dia itu beriman, maka belum bisa dikatakan dia beriman. Ya. Makanya yang disebutkan oleh para ulama, paling ringan daripada 70 cabang keimanan apa? Imatatul ada anit thariq, menyingkirkan gangguan ataupun halangan yang mengganggu orang lain dari jalan. Aksi nyata, ya. Jadi bergerak. Keimanan itu mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Bukan hanya sekedar keyakinan, pembenaran dalam hati, bukan. Ataupun pembenaran dari lisan, bukan. Tapi lebih jauh lagi, yaitu adalah dengan aksi nyata, pengorbanan kita, ya. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan rasulnya, tsumma lam yartabu, tidak ragu-ragu, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, dan mereka berjihad dengan apa? Dengan harta dan jiwa mereka, fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Merekalah orang-orang yang shadiqun, berbuat jujur, orang-orang yang berbuat benar. Dan ayat yang mencantumkan lafaz ulaika humus shadiqun hanya 2 di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 15 tadi, dan di dalam surat Al-Hasyr ayat 8. Dan di dalam surat Al-Hasyr ayat 8 Allah berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim
yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulah ulaika humus shadiqun. Maka Allah kemudian menjelaskan berkaitan dengan sifat orang-orang yang as-shadiqun, ya, di dalam surat Al-Hasyr ayat 8 ketika menyebutkan para muhajirin. Ya, al-muhajirin, al-fuqara al-muhajirin. Sudahlah dia fakir, kemudian dia berhijrah bersama Rasulullah SAW dari Mekah menuju Madinah. Ya, mereka terusir dari rumah-rumah mereka, ukhriju min diyarihim wa amwalihim, bahkan harta mereka dirampas, ditinggalkan. Ya, berapakah ya dari para sahabat as-sabiqun al-awwalun, para muhajirin, mereka yang meninggalkan rumah-rumah mereka, meninggalkan harta-harta mereka agar mereka itu bisa hijrah. Ya. Ada yang ditahan, kamu nggak boleh hijrah kecuali kamu tinggalkan seluruh hartamu. Baik, silahkan, hanya selembar pakaian saja yang dia pakai, kemudian berhijrah ke Madinah. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yansurunallaha wa rasulah, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Nah, jadi menjadi penolong Allah dan Rasulnya di antara ciri orang-orang yang berbuat jujur. Ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang berbuat benar. Fa akhbaru anna shadiqin fi da'wal iman hum al-mu'minun alladzi lam yata'aqqab imanuhum ribatan wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim wa dzalika anna hadza huwal ahdul ma'khud 'alal awwalina wal akhirin kama qala Allah taala. Maka di sini disebutkan bahwa orang-orang yang as-shadiqun, maka mereka orang-orang yang beriman tanpa adanya sedikit pun keraguan kepada Allah dan Rasulnya, ya, kemudian berjihad fi sabilillah, di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, ya. Dan ini adalah perjanjian yang Allah ambil, al-mitsaq, ya. As-sidqu adalah perjanjian yang Allah ambil kepada setiap nabi dan rasul. Jadi setiap nabi dan rasul dibaiat oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menjadi seorang yang as-siddiq, orang yang berbuat benar, orang yang berbuat jujur. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 81, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitab wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Allah mengambil mitsaq, mengambil perjanjian kepada setiap nabi, yang mana Allah turunkan kepada mereka itu Alkitab wal hikmah. Allah turunkan kitab kepada para nabi, ya, kemudian Allah turunkan hikmah, ya, kepada nabi yang tidak mendapatkan kitab. Tsumma ja'akum rasul, dan kemudian apabila datang rasul, ya, kepada kalian wahai para nabi. Kalau ada rasul yang diutus olehku bersamaan dengan kalian masih hidup, maka apa? Musaddiqul lima ma'akum, dan dia membenarkan apa yang kalian bawa. La tu'minunna bihi wa la tansurunna. Kalau ada rasul yang diutus sedangkan kalian masih hidup, masih membawa risalah kenabian, ya, dan kemudian dia membenarkan apa yang diturunkan kepadamu, maka apa? Hendaklah kamu beriman dan tolonglah dia. Maka para nabi itu tidak ada istilahnya saling iri dan dengki. Para nabi itu saling membenarkan satu dengan lainnya, ya. Itu perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita lihat ada perbedaan antara Musa dan Khidir, ya, tapi itu adalah pelajaran ataupun cara untuk mengajarkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam, ya. Tetapi sejatinya setiap nabi dan rasul itu senantiasa membenarkan. Ya, nggak ada satu nabi
kemudian nabi kemudian diutus yang lainnya, kemudian saling bertengkar, enggak. Atau rebutan jamaah misalnya, enggak ada. Ya, jadi setiap nabi satu dengan lainnya saling membenarkan. Ya, bahkan ada nabi anaknya nabi. Ada nabi mantunya nabi. Ya. Ada nabi saudaranya nabi. Dan seperti itu. Jadi para nabi Allah telah ambil perjanjian dengan mereka untuk menjadi orang yang membenarkan risalah yang turun kepada nabi yang lain. Ya. Maka Allah mengatakan, qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri, apakah kalian mengikrarkan itu dan kalian ambil sumpah ataupun janji ini? Qalu aqrarna, maka kami telah menyatakan wahai ya Allah. Maka Allah berfirman, qala fashhadu, ya, bersaksilah oleh kalian, maka sesungguhnya aku bersama kalian termasuk yang bersaksi, ya, minasyahidin. Abdullah bin Abbas mengatakan, ma ba'atsallahu nabiyyan illa akhadha alaihi al-mitsaq la in ba'atha Muhammadun wa hum ahya la yu'minun nabihi wa la yansurunna. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali Allah ambil perjanjian tersebut, ya. Untuk apa? Untuk membenarkan rasul yang datang setelah dia, ya, sedangkan dia masih hidup. La in ba'atha Muhammad wa hum ahya, seandainya Nabi Muhammad diutus dan mereka para nabi itu masih hidup, apa yang akan terjadi? La yu'minun nabihi wa la yansurunna. Maka para nabi dan para rasul yang sebelumnya itu, seandainya mereka masih hidup saat Rasulullah diutus, mereka akan membenarkan beriman kepada Muhammad Rasulullah SAW dan akan menolongnya, ya. Makanya Rasulullah SAW pernah murka, ya, kepada dua orang sahabat, ya. Di antaranya adalah Umar bin Khattab. Waktu itu dibawakan oleh Umar bin Khattab catatan dari Bani Quraidah berisikan sebagian dari kitab Taurat. Maka mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku bawakan kepada engkau ini dari Bani Quraidah, dikatakan dari Taurat. Apakah aku harus menunjukkannya kepadamu? Maka Rasulullah diam. Rasulullah mukanya merah, ya. Dan kemudian sahabat itu merasa menyesal, ya, dan kemudian membuang apa yang diberikan oleh Bani Quraidah tersebut. Ya, seandainya Nabiullah Musa alaihissalam hidup pada zaman Rasulullah SAW Muhammad, maka dia akan beriman dan akan mengikuti syariatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan bahkan di sebagian hadis disebutkan Nabiullah Isa alaihissalam akan turun di akhir zaman, ya, di akhir zaman, karena beliau, kita mengimaninya dan meyakininya beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diwafatkan. Betul, ya? Sama-sama kita mengimani bersama, dan akan turun di akhir zaman, ya. Dan kemudian beliau akan membenarkan syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ketika nanti turun di akhir zaman, beliau turun bukan membawa syariatnya beliau, tapi akan membenarkan syariatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Wa amarahu ayyahudal mitsaq ala ummatihi la yu'minun nabihi wa la yansurunna. Dan begitu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk apa? Mengambil perjanjian kepada umatnya untuk apa? Untuk beriman kepadanya dan untuk menolongnya. Jadi di zaman Rasulullah SAW, dan sebetulnya di antara syariat di dalam Islam yaitu apa? Berbaiat. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa, ya, yang wafat meninggal dunia dan di lehernya tidak ada baiat, artinya dia tidak pernah berbaiat, ya, maka mati dalam keadaan jahiliyah. Maksudnya di sini adalah dalam keadaan kita memiliki imam, kita memiliki pemimpin, ya, yang membawa risalah kenabian.
Artinya dia mewarisi risalah kenabian itu untuk menjadi seorang pemimpin daripada kaum muslimin. Maka ketika ia muncul, kita berbaiat kepada mereka. Dan ini dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin di masa yang lalu dari zaman Khulafaur Rasyidin. Ya, bahkan di zaman Rasulullah mengambil perjanjian juga. Ya. Ketika beliau masih di Makkah, maka kita mengenal Bai'atul Aqabah. Ada Bai'atul Aqabah, sebagian daripada orang-orang yang masuk Islam dari suku Khazraj dari Madinah ketika berhaji, ya, maka bertemu diam-diam dengan Rasulullah di Bukit Aqabah, kemudian melakukan perjanjian sumpah setia. Untuk apa? Ya untuk tadi beriman kepada Rasulullah SAW, membenarkan, menolong, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali poin-poinnya kalau kita lihat, ya. Tapi di antaranya yang paling inti yaitu adalah beriman, kemudian menolong Rasulullah SAW. Bahkan tidak hanya sekali, tahun berikutnya pun ada Bai'atul Aqabah yang kedua, diikuti oleh jamaah haji yang lebih banyak dari Madinah. Ya. Syariat hajinya belum seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah yang kita lakukan sekarang, tapi dulu udah ada ziarah istilahnya, ya, dari Madinah ke Mekah, ya, pada bulan haji juga, pada bulan Zulhijjah. Lalu kemudian juga ada Bai'atur Ridwan yang ada pada tahun ke-6 Hijriah, ya, pada ketika ada perjanjian Hudaybiyah, ya, maka ada Bai'atur Ridwan. Bai'at ini juga sumpah setia, ikrar untuk apa? Beriman dan untuk menolong Rasulullah SAW. Para Khulafaur Rasyidin, mereka ketika menjadi pemimpin daripada kaum muslimin, mereka dibaiat, ya. Maka orang yang tidak berbaiat sesuai dengan hadis, maka dia wafat dalam keadaan jahiliyah. Kalau misalnya ada pemimpin yang dibaiat, ada orang yang tidak berbaiat, artinya dia seorang yang nyeleweng, orang yang menentang, maka wafat dalam keadaan jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz." Di dalam surat Al-Hadid ayat 25, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Allah mengutus para nabi dengan al-bayyinat. Wa anzalna ma'ahumul kitab. Ya, bayinat itu adalah keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan, dan kemudian Allah turunkan al-kitab, yaitu Al-Qur'an. Ya, kemudian kitab-kitab yang sebelumnya. Wal mizan, yaitu keadilan. Liyaquman nasu bil qist, agar manusia dapat berlaku adil. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid, dan Allah kemudian menurunkan besi, ya, menurunkan besi yang di dalamnya ada kekuatan, ada power, dan ada manfaat yang banyak bagi manusia, dan agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapakah yang menolong Allah dan menolong Rasulnya, ya, bil ghaib, ya, tanpa terlihat oleh manusia. Innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha mulia. Di dalam ayat ini, ya, bahwa setiap rasul yang datang, dia diturunkan kepadanya Alkitab, maka dia juga menegakkan Alkitab tersebut dan diberikan sifat adil. Para rasul itu memiliki sifat adil. Agar apa? Untuk menegakkan keadilan di tengah manusia. Dan membutuhkan power. Apa powernya? Kekuatan. Tentu saja ada surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid maknanya surat besi. Di dalamnya ada ayat ini. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menurunkan besi itu adalah agar menjadi senjata orang-orang yang beriman untuk menolong Allah dan Rasulnya. Ya, jadi agar Allah mengetahui waliya'lamallahu may yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Jadi al-hadid, besi itu, ya, digunakan oleh manusia sebagai senjata untuk apa? Bukan untuk berbuat kerusakan, tapi untuk apa? Menegakkan keadilan, untuk apalagi menolong Allah dan Rasulnya.
Fadzakara subhanahu annahu anzalal kitab wal mizan. Disebutkan bahwa Allah menurunkan ya Alkitab, yaitu Al-Qur'an dan kitab sebelumnya, wal mizan, keadilan, wa annahu anzala hadid li ajlil qiyam bil qist wa liya'lamallahu ma yansuruhu wa rusulahu wa lihadza kana qawamuddini bi kitabin yahdi wa sayfun yansur. Maka kita dengar perkataan yang sering dikatakan oleh para ulama, kitabun yahdi wa sayfun yansur. Kitab ataupun kitab suci kita yang kita miliki, Al-Quran, sebagai petunjuk kita, pedoman kita, dan pedang sebagai penolong. Ya, jadi menegakkan din, menegakkan Islam, ya, bukan sekedar kita menyampaikannya saja, ya, tapi juga dengan haibah, dengan kewibawaan, dengan kekuatan, menunjukkan kekuatan kita sebagai orang yang mampu berlaku adil dan dapat menegakkan Alkitab, yaitu apa? Dengan pedang. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan cukuplah Rabbmu sebagai pemberi petunjuk dan sebagai penolong. Wal kitab wal hadid wa in ishtaraka fil inzal fala yamna wa yakun ahaduhuma nazala min haitsu lam yanzal akhar. Disebutkan di sini bahwa Allah menurunkan Alkitab. Jadi Alkitab itu diturunkan, ya, sebab dia datang dari Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh malaikat Jibril. Maka diturunkan, sifatnya diturunkan. Begitu juga Allah mengatakan bahwa Al-Hadid, besi itu juga diturunkan. Jadi Allah menurunkan Alkitab dan Al-Hadid. Dua-duanya Allah turunkan, ya. Nah, bisa jadi dikatakan di sini, bisa jadi maknanya satu diturunkan, satu tidak diturunkan. Sebab besi udah ada di bumi, ya. Dikatakan bahwa besi itu kandungan yang ada di dalam gunung, di dalam tambang dan lain sebagainya. Jadi dia bukan diturunkan gitu. Tapi ada juga sebagian yang mengatakan bahwa meteor, ya, yang ada, kalau ada meteor yang jatuh ke bumi, maka kandungan di dalamnya juga ada iron ataupun ada al-hadid, ada besi. Maka menunjukkan bahwa besi itu sebenarnya dulu Allah turunkan seperti itu. Maka ayat ini benar. Wallahu taala alam bisawab. Tentunya, ya, kita mengimani apa yang Allah sampaikan, bahwa Allah menurunkan Alkitab wal hadid, ya. Jadi Allah turunkan kitab melalui malaikat Jibril, ya, dari langit dunia, minas sama'id dunia, kan turun berarti posisinya, ya. Mungkin ada yang tidak memaknainya sebagai turun, tidak ada masalah. Tapi kalimatnya dibawakan, ya, di dalam Al-Qur'an, yaitu dengan anzalna, kami turunkan. Begitu juga dengan al-hadid, anzalna, ya. Jadi besi juga Allah turunkan. Oh, ya, berkenaan dengan asidku tadi, ya, bahwa asidku itu bisa membawa seseorang kepada taubat, ya. Dan ini ada sebuah kisahnya, seorang sahabat yang bernama Ka'ab ibn Malik. Beliau adalah sahabat dari kalangan Ansor, yang mana beliau juga menghadiri perang Badar. Tetapi beliau ketinggalan perang Tabuk. Jadi ketika Rasulullah SAW menyeru untuk berangkat dan mempersiapkan diri berangkat untuk perang Tabuk, ternyata beliau ini santai-santai. Dan Madinah saat itu dalam kondisi panas, betul-betul panas. Dan ketika itu beliau juga sudah mengumpulkan bekal, padahal beliau punya bekal, tapi ditunda. Akhirnya apa? Ketinggalan rombongan. Maka beliau mengatakan, mudah-mudahan saya bisa nyusul. Tunda lagi 1 hari, ya. Tapi akhirnya benar-benar tidak bisa mengejar, dan akhirnya beliau tidak berangkat. Kemudian Rasulullah SAW pulang dari Tabuk dan sampai ke Madinah. Beliau pun mendirikan sholat 2 rakaat di masjid, dan kemudian beliau duduk. Orang-orang yang memiliki uzur datang. Di antaranya ada yang cacat, ada orang tua, ya, ada orang yang beralasan begini begitu, ya, para kaum munafik. Nah, Ka'ab ibni Malik ini bingung, apa yang saya harus katakan supaya Rasulullah tidak marah kepadaku. Maka sempat terbersit oleh beliau itu, beliau berbohong, ya. Tapi kemudian beliau nekat untuk jujur. Wahai Rasulullah, sesungguhnya
Aku tidak memiliki uzur dan aku hanya meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kata Rasulullah, oke, engkau telah berkata benar, pergilah sampai Allah memberikan hukuman kepadamu. Maka ketika keluar, para sahabat yang lain itu heran. Orang-orang pada izin, pada alasan, kenapa kok dia malah jujur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sebagian daripada orang-orang dari Bani Salamah mengatakan, udahlah, kamu balik aja lagi kepada Rasulullah, izin aja, uzur aja. Sempat dia kepikiran untuk seperti itu. Kamu nyesel kalau kamu nggak izin, nggak minta uzur kepada Rasulullah. Ya, ternyata ketika keluar dari masjid, dia melihat orang yang minta izin juga ada 2 orang sahabat lainnya yang bernama Hilal ibni Umayyah dan Murarah ibni Ar-Rabi'. Keduanya adalah orang-orang yang juga ikut perang Badar. Nah, 3 sahabat ini oleh Rasulullah SAW tidak boleh diajak berbicara, sama sekali tidak boleh diajak berbicara. Jadi hukuman oleh mereka, oleh Rasulullah kepada mereka yaitu tidak diajak berbicara selama 50 hari. Ya. Jadi ini ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau antum mau silahkan baca. Dan itu hadis yang paling panjang di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, sebetulnya kisahnya panjang ya. Nanti mungkin dilanjut di lain waktu. Waktunya sudah habis. Baik. Ya, itu adalah kisah yang disebutkan sebagai kisah taubat. Disebutkan hadisnya itu adalah haditsut taubah. Dan Allah kemudian menurunkan ayat di dalam surat At-Taubah ayat 106 berkaitan dengan pengampunan terhadap mereka. Ya, dan pengampunan terhadap mereka itu bukan mudah. Artinya mereka menjalani hukuman selama 50 hari, wa dhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Dunia itu seakan-akan sempit, enggak diajak ngomong, enggak diajak salam enggak dijawab gitu ya. Tapi kemudian Allah mengampuni mereka, ya. Dan bahkan Ka'ab bin Malik mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku sedekahkan karena Allah telah memaafkan, aku kemudian sedekahkan seluruh hartaku." Maka kata Rasulullah, "Simpanlah hartamu." Kemudian Ka'ab mengatakan, "Demi Allah, aku tidak akan pernah berdusta lagi sampai aku wafat." Ya. Bayangkan antum, kita terhadap dosa-dosa kita, apakah kita jujur? Ya. Jangankan, ya, seringkali kita merasa kita ini berbuat dosa betul, tapi kita nggak mau jujur. Berapa dosa yang belum kita mintakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih nggak mau jujur, dan kita bilang mudah-mudahan nanti Allah ampuni, ataupun nanti ya Allah nantilah kalau sudah tua, ataupun ya Allah udah terlalu banyak saya berdosa. Ya, luar biasa ya jamaah sekalian, bahwa kejujuran yang ada pada diri kita bisa membawa diri kita kepada pribadi yang lebih baik dan taubatan nasuha. Ya, kalau kita tidak jujur, berapa dosa kita nggak mau mintakan taubat kepada Allah gitu ya. Jangankan jujur kepada Allah, kepada diri sendiri aja nggak mau. Rasa itu mah dosa sepele, itu udah tiap hari. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita, berikan kemudahan kepada kita agar kita bisa menjadi orang-orang yang siddiqin. Sangat tinggi sekali, sangat mulia sekali kedudukan orang-orang yang berbuat jujur. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.